Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niza Armenofta dan rekan saya Revi Mariska Putri dan Zahrotul Haya. Kami akan menjelaskan materi tentang pasar monopolistik. Yang pertama yaitu definisi pasar persaingan monopolistik. Monopolistic competition adalah pasar di mana perusahaan-perusahaan bisa masuk secara bebas. Masing-masing memproduksi mereknya sendiri atau versi dari suatu produk yang terdiferensiasi. Selanjutnya yaitu karakteristik pasar monopolistik. Yang pertama, ada banyak perusahaan di pasar tersebut. Yang kedua yaitu bebas masuk dan bebas keluar atau free entry dan free exit. Yang ketiga yaitu produk yang diperjualbelikan terdiferensiasi. Kekuatan monopoli tergantung pada tingkat diferensiasi. Contoh struktur pasar paling lazim yaitu pasta gigi, sabun, obat-obatan atau obat demam, rokok, dan deterjen. Semakin besar preferensi atau diferensiasi, maka semakin tinggi harga. Selanjutnya yaitu konstruksi persaingan monopolistik. Dua karakteristik penting pasar persaingan monopolistik. Yang pertama yaitu perusahaan bersaing dengan menjual produk yang terdiferensiasi yang dapat disubstitusikan satu sama lain, tetapi bukan pengganti yang sempurna atau perfect substitute. Artinya, nilai elastisitas permintaan harga silang di pasar ini besar, tetapi bukan infinite. Selanjutnya, ada kebebasan untuk masuk dan keluar pasar, atau free entry dan free exit. Relatif mudah bagi perusahaan baru untuk memasuki pasar dengan merek mereka sendiri, dan relatif mudah juga bagi perusahaan yang sudah ada untuk keluar jika produk mereka menjadi tidak menguntungkan. Selanjutnya, materi akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Zahrotul Haya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai equilibrium dalam short run dan long run. Dalam pasar persaingan monopolistik, karena perusahaan adalah satu-satunya produsen dari mereknya, kurva permintaan yang dihadapi memiliki slope menurun atau downward sloping. Harga melebihi biaya marginal atau price short run lebih besar dari marginal cost-nya, dan perusahaan memiliki kekuatan monopoli. Dalam jangka pendek, seperti yang ditunjukkan pada kurva bagian A, harga juga melebihi biaya rata-rata atau price short run lebih besar dari average cost-nya, dan perusahaan mendapatkan keuntungan yang ditunjukkan oleh persegi panjang yang telah diarsir berwarna kuning. Dalam jangka panjang, keuntungan ini menarik perusahaan baru dengan merek pesaing. Pangsa pasar perusahaan berkurang, dan kurva permintaannya pun bergeser ke bawah. Dalam equilibrium jangka panjang, yang ditunjukkan pada bagian B, harga sama dengan biaya rata-rata atau price long run lebih besar dari average cost-nya, sehingga perusahaan menghasilkan laba nol meskipun terdapat kekuatan monopoli. Poin-poin dalam equilibrium short run, yang pertama, permintaan berslope negatif atau downward sloping, yang mana dalam pasar persaingan monopolistik terdapat barang-barang yang dijual itu terdiferensiasi. Yang kedua, permintaannya elastis, atau dalam pasar persaingan monopolistik, barang yang dijual dapat disubstitusikan. Yang ketiga, marginal revenue-nya lebih kecil dari price-nya. Yang keempat, profit dimaksimisasi ketika marginal revenue sama dengan marginal cost-nya. Yang kelima, perusahaan menciptakan economic profits. Poin-poin yang terdapat dalam equilibrium long run. Yang pertama, profit akan menarik perusahaan baru untuk masuk ke dalam pasar, atau tidak adanya hambatan masuk pasar dalam pasar persaingan monopolistik. Yang kedua, permintaan perusahaan yang sudah ada di pasar akan berkurang menjadi demand long run, atau dapat disimpulkan menjadi DLR. Yang ketiga, output dan harga perusahaan pun akan turun. Yang keempat, output pasar atau industri akan bertambah. Yang kelima, tidak adanya economic profit atau price sama dengan average cost. Yang terakhir, price lebih besar dari marginal cost, yang mana dalam pasar persaingan monopolistik terdapat kekuatan monopoli atau monopoly power. Baiklah, saya Revi Mariska Putri akan melanjutkan topik mengenai pasar persaingan monopolistik dan efisiensinya dalam ekonomi. Dalam pasar persaingan sempurna, harga sama dengan biaya marginal atau P sama dengan MC, di mana
terjadi pada titik sini, yang bersinggungan antara garis P dan garis MC. Kurva permintaan yang dihadapi perusahaan adalah horizontal, sehingga titik laba nol atau zero profit terjadi pada titik biaya rata-rata minimum. Gambar ini adalah mengenai komparasi equilibrium pada persaingan monopolistik dan pada persaingan sempurna, di mana bagian A adalah kurva yang menunjukkan equilibrium pada pasar persaingan sempurna, dan kurva B adalah equilibrium pada pasar persaingan monopolistik. Dalam pasar persaingan monopolistik, harga melebihi biaya marginal atau P lebih besar dari biaya marginal, di mana pada pasar persaingan monopolistik, equilibrium terjadi pada saat MR sama dengan MC yang terjadi pada titik sini. Dengan demikian, terjadilah deadweight loss atau DWL atau hilangnya surplus konsumen dan surplus produsen, sebagaimana ditunjukkan oleh area berwarna kuning sebelah sini. Kurva permintaan adalah downward sloping, sehingga titik zero profit berada di sebelah kiri titik biaya rata-rata atau AC minimum. Dalam kedua bentuk pasar, perusahaan masuk atau free entry pasar terjadi hingga profit didorong menjadi nol. Dalam mengevaluasi persaingan monopolistik, inefisiensi harus diseimbangkan dengan keuntungan konsumen dari keanekaragaman produk. Kekuatan monopoli menghasilkan harga yang lebih tinggi dibanding pasar persaingan sempurna. Jika harga diturunkan ke titik di mana MC sama dengan D atau marginal cost sama dengan demand, maka surplus konsumen akan bertambah sebesar segitiga warna kuning atau deadweight loss. Tanpa economic profit, dalam jangka panjang, perusahaan tidak berproduksi pada minimum AC, dan terjadi kelebihan kapasitas. Perusahaan menghadapi downward sloping demand sehingga titik zero profit berada di sebelah kiri minimum AC. Kelebihan kapasitas adalah tidak efisien, karena AC lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang lebih sedikit. Inefisiensi menyebabkan konsumen menjadi worse off. Baiklah, sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.